Ini Mas Kornes Kristen. Iya, Kristen. Ada yang mau disampaikan? Saya mau tanya, ah, isi dari Mutiara Hadis 2002 jilid 3 nomor 152 itu dia berkatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah nafas hidupku. Apa itu benar ya? Kayak mana lafadznya? Bisa nggak ditampain di open cam? Nggak bisa. Mutiara Hadis 2002 jilid 3. Saya tulis ya. Di Google ada itu. Mutiara Hadis Hadis. Terus 202 202 jilid 3. jilid 3 3 nomor 152. nomor 152. Nah, itu maksudnya itu apa itu? Nafas hidupku adalah Maryam, di dalam Isa Al-Masih putra Maryam. Saya tidak nemu hadisnya ini. Ketemu nggak? Nggak ada. Arabnya nggak ada di sini. Indonesianya juga. Mutiara Hadis ini buku, Mas. Bukan kitab hadis, buku itu. Buku kayak buku terjemahan gitu mungkin. Ya, Ya. Mutiara Hadis. Saya coba cari anu ya, Arabnya ya. Kalau Ya, ketemu Arabnya kan enak. Nah, di Google ada itu Mutiara Hadis. saya eh oke oke oke. Mutiara Hadis 2002 jilid 3 nomor 152. Hmm, ini nggak ada, Mas. Di sini nggak ada. Di Nggak Google ada ada, Mas. Arabnya nggak sih? Arabnya mungkin ada. Enggak, di Google-nya ada. Iya, tapi bahasa Indonesia gitu, gak jelas sumbernya dari mana gitu loh. Oh gitu. Iya, Berarti penulis-penulis hadis ini ada yang palsu-palsu juga ya. bukan. Karena hadis ini ternyata dilansir oleh website Isa dan Islam. Dan website Isa dan Islam ini ternyata milik Kristen. Oh Jadi gitu. Kristen yang meriwayatkan malah. Jadi setelah kita lacak ini ya sumbernya, di sini malah ngerujuk ke Yohanes. Masa ada hadis ada Yohanes gitu? Oh gitu. Berarti nggak benar ya. Iya gitu Mas. Nggak ada sumber primernya, sumber primer yang kita butuhkan. Oh berarti sumber primernya itu memang berasal dari Quran gitu ya. Bukan, Mas Kornes paham sumber primer nggak? Enggak. Jadi begini, sumber primer itu adalah sumber utama. Jadi maksudnya gini, kalau hadis Bukhari contohnya, maka kita melihat di kitab Sahih Bukhari atau kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Kalau Tirmidzi, kita lihatnya di Sunan Tirmidzi. Nah, ini nggak ada gitu. Di kitab Oh, induknya nggak ada. oh. Terus ini Bang mau tanya, Mhm. kalau mau jadi Muslim itu apakah harus wajib bisa berbahasa Arab atau tidak? Menjadi seorang Muslim, apakah Iya. wajib bisa berbahasa Arab?
Maksudnya bahasa Arab ngomong. Iya, ngomong berbahasa Arab. Enggak. Contohnya baca baca Al-Qur'an, firman-firman itu pakai bahasa Arab atau enggak? Oh, kalau kalau membaca Al-Qur'an ya pakai bahasa Arab. Membaca Al-Qur'an, baca pelajaran-pelajaran yang butuh untuk melafalkan Arab kayak menjadi khutbah Jumat harus bahasa Arab. Ada beberapa perkara yang wajib menggunakan bahasa Arab, Mas. Ada beberapa perkara yang tidak diharuskan bahasa Arab, gitu loh. Oh, berarti masih bisa kita percaya yang terjemahan ya. Iya, sebagian yang memang tidak dibutuhkan, tapi ingat, terjemahan harus di apa ya? Dituntun oleh seorang guru. Jadi gini, Mas. Kita kalau sakit gigi pasti datangnya ke dokter gigi, bukan dokter Iya, jantung, bukan tukang iya. tambal ban. Nah, maka kita boleh pakai terjemahan, tapi harus dengan tuntunan seorang guru. Karena kalau sampai hanya dengan membaca terjemahan tanpa guru, hukumnya haram, nggak boleh, karena pasti gagal paham. Oh, terus Gitu, Mas. terus terus kalau di Islam itu yang perlu kita dengar itu cuma Nabi Muhammad atau ada nabi-nabi lain? Pertama, yang harus kita dengar adalah Nabi Muhammad karena itu adalah perintah Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sudah wafat. Maka bagaimana kita melaksanakan perkara-perkara yang belum pernah ada dulu? Sekarang ada contoh seperti main handphone, naik mobil, kan dulu gak dicontohkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, ikutlah para sahabatku dan para ulama sebagai pewarisku. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi kita harus ikut para ulama yang memerintahkan Allah dan Nabi Muhammad. Gitu. Oh, berarti kan ulama dulu kan nggak pakai HP. Nah, Ulama kan kalau bukan cuma dulu, Mas. Sekarang kan juga ada ulama. ulama dulu kan nggak pakai HP, apakah kita juga dianjurkan untuk tidak pakai HP? Iya kan dulu, ulama sekarang kan pakai HP kan. Jadi perkembangan zaman itu tidak kemudian mencegah kita untuk menggunakannya selagi perkara itu digunakan pada hal yang baik ya. HP kalau digunakan dakwah, menyampaikan ilmu bagus. Tapi HP ketika dilakukan untuk bermaksiat ya jelek. Seperti itu. Oh, gitu. Terus apa hukumnya Muslim yang tidak bisa berbahasa Arab? Jadi begini, apakah Apa bagaimanakah dia seorang tidak? Islam yang Iya, dia dia tidak tidak bisa. mendalami bahasa Arab? Jadi kalau dia tidak untuk mendalami Al-Quran, tidak untuk mendalami suatu ilmu agama yang komprehensif, yang benar-benar penting, maka dia tidak belajar itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, belajar itu hukumnya wajib. Belajar seperti fikih, seperti tasawuf, itu wajib. Kalau cuma berbahasa Arab itu semampunya. Tetap harus belajar tapi semampunya. Begitu. Oh, gitu. Terus hadis hadis ini diciptakan oleh ulama-ulama atau memang turun bersamaan dengan Al-Quran? Allah menurunkan Al-Quran, lalu Nabi Muhammad yang menjelaskannya. Nah, penjelasan Nabi Muhammad ini namanya hadis. Oh, gitu. Berarti hadis itu diuraikan berdasarkan Al-Quran ya. Betul. Oh, Masnya oh, Kristen apa Katolik? saya Kristen. Kristen. Bisa open camp nggak? Kan pengikutnya sudah 9.000 Mas. Oh, nggak bisa. Saya cuma cuma saya cuma bertanya aja. Saya cuma pengen bertanya aja, mau pengen tahu aja. Masnya menjadi orang Kristen sejak kecil atau pindahan dari
agama lain? Dari kecil. Dari kecil. Oh, Iya. dari kecil. Kenapa? Kenapa masnya yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya karena tercatat dalam Alkitab. Oke. Kenapa masnya percaya bahwa Alkitab itu asli? Karena begini mas, Paulus itu nggak pernah ketemu sama Yesus. Paulus nggak pernah ngobrol sama Yesus tentang catatan-catatannya dia. Tapi kemudian catatan Paulus jadi kitab suci, bayangkan. Padahal dia tidak pernah ketemu sama Yesus. Tapi langsung jadi kitab suci. Ini kan bahaya, mas. Bahaya. Paulus kan Karena dia siapa yang mensahkan tulisan Paulus itu? Siapa? Paulus kan dia belajar dari nabi-nabi yang sebelumnya. Di mana keterangannya bahwa Paulus pernah belajar kepada nabi-nabi? Oh, kalau soal itu saya kurang tahu, Mas. Itulah masalahnya, mas. Jadi seharusnya kan yang catatannya banyak adalah orang yang setiap hari sama Yesus. Kayak Yohanes, Matius, Markus, Lukas yang mungkin lebih sering atau pernah ketemu. Tapi justru Terus yang mendominasi tulisan Paulus lo kan kayak gimana ya, aneh lah gitu ya. ya Paulus kan dia diriwayatkan adalah yang tahu semua cerita tentang Yesus. Jadi dia yang berhak menceritakan. Kapan ketemunya kok bisa tahu tentang Yesus? Nggak pernah ketemu kok. Ya, kalau dibaca-baca dalam kitab mungkin akan kita tahu. Saya itu membaca Bible sudah sering banget. Jadi saya tidak pernah menemukan ada satu saja ayat yang menerangkan Paulus pernah belajar ke Yesus. Tidak pernah. Jadi heran saya mas, Yesus datang bukan untuk menghabiskan hukum Taurat, mengubah hukum Taurat, bukan. Tapi kenyataannya Paulus malah mengatakan hukum Taurat itu tidak berguna. Padahal Yesus mengatakan aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Tapi kata Paulus justru hukum Taurat tidak berguna, kata dia. Gimana itu? Kok bisa bertentangan kayak gitu loh. Halo? Halo. Halo. Gimana? Saya googling nih kan. Ya. Nah, Kalau sampean googling nggak kedengeran suaranya. Paulus bertemu Yesus di Damarsik. Damarsik bukan Damarsik mas. Damaskus. Damsyik bukan Damarsik. Damarsik ini Jakarta Selatan ke utara, mas. Dekatnya Ya, Condet. setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Ya, itu pertemuannya hanya lewat suara. Hanya lewat suara itu pun sebentar. Kapan dia pernah belajar tentang Taurat, tentang keimanan, tentang ketuhanan? Coba lihat. Itu kan tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Paulus bertemu Yesus ketika perjalanan ke Damsyik. Itu pun teman-teman yang ada di sampingnya gak ada yang mendengar suara itu. Itu cuma pengakuan pribadi itu. Ya, terus itu kan belum diketahui pengakuan Paulus kan? Iya. Itu kan ya, itu. Nah, sekarang yang saya mau tanya, Maksudnya membuktikan bahwa Paulus pernah belajar ke Yesus, tahu tentang Yesus dari mana gitu loh. ya itu poin satunya. Kita tidak tahu Paulus ini bertemu Yesus kapan ya. Nah, yang kedua, di Al-Quran apakah ada yang menyatakan bahwa Yesus itu mati atau disalib? Di Al-Quran gak ada Yesus.
Isa Al-Masih. Hmm, Isa Al-Masih. Berarti diakui bahwa Yesus disalib dan mati dan bangkit gitu ya. Isa Al-Masih sama Yesus sama nggak menurut Mas? Sama. Oh sama. Iya. Terus kenapa Isa Al-Masih dalam Al-Quran? Diceritakan enggak bahwa dia bangkit dan mati dan bangkit? Nggak ada. Semua manusia pasti mati, pasti akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Begitupun Yesus. Berarti di Al-Quran itu yang kalau saya googling ditemukan bahwa di Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit, itu nggak benar. Di Al-Quran nggak ada, Mas. Nggak ada. Semua manusia mati dan bangkit, Mas. Bukan hanya Yesus. Nabi Yahya juga, Nabi Muhammad juga. Bahkan orang pertama kali yang akan dibangkitkan nanti adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus. Ana awwaluman tansyakku anhul kubruh. Aku adalah orang pertama kali, kata Nabi Muhammad, yang dibangkitkan dari kuburan. Berarti di Al-Quran itu tidak mengakui kalau Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Enggak ada itu. Enggak ada. Emangnya ada gak sejarawan yang mengakui Yesus itu bangkit? Kan enggak ada. Sejarawan di luar Bible yang mengakui Yesus bangkit, gak ada, Mas. Kalau saya dengar-dengar ulama-ulama ceramah banyak kok yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, mati dan bangkit. Kapan itu? Dan di ayat mana sih? Ya banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit. Coba aja mungkin masnya buka di Google atau di YouTube. Nggak ada. Semua manusia itu akan mati dan akan bangkit. Semua, nggak mau Yesus kek, mau nabi siapa kek, mati dan akan bangkit. Semuanya sama. Oh, oke, terima kasih Mas infonya. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Salatu wassalam alaika ya Nabi Habib ya Muhammad Taita bisalam. Ini suaranya doubling. Halo, Sezho ini Kristen Muslim. Selamat malam. Saya Kristen. Oh ya, selamat malam, Mas Zesho. Ada yang Ya, bersangkutan? saya boleh bertanya? Bertanya boleh, tapi mau nggak ditanya balik nanti? Ya, kalau ditanya balik saya bisa jawab ya bisa. Kalau nggak bisa, saya bilang nggak bisa ya. Oke. Apa pertanyaannya, Pak? Ya, kalau menurut kepercayaan orang Muslim kan Al-Quran itu paling sempurna kan? Mungkin bisa sambil open cam, Pak, biar kita sama-sama tahu. Teman-teman minta open cam itu. Saya tidak bisa ongke, Mbak. Itu pengikutnya 1.800 loh. Bisa itu. Bukan seperti ini, saya lagi di jalan makanya gelap sekali. Nggak apa-apa, gelap juga nggak apa-apa. Malah enak gelap, nggak kelihatan kan wajahnya. Ya, tidak Yang penting tidak. open cam. Oke. Kenapa kau udah mau open cam? Kan kita cuma diskusi biasa gitu loh. Oke, saya coba ya.
Aduh. Nggak apa-apa, aman mas. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Kan lagi gelap kan? Ini tidak bisa di. Itu mah bukan di jalan, itu di dalam rumah itu. Iya mati tapi listriknya mati. Lagi mati. Mati apa dimatiin? Beneran, saya tidak bohong, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan apa? Yang ditanyakan? Oke. Kalau menurut keyakinan orang Islam kan Al-Quran itu paling sempurna, ya kan? Paling benar ya. Oke. Pertanyaan saya seperti ini. Kalau dia itu sempurna, kenapa dia bicara tentang Nabi Isa yang disalib itu, orang lain yang tidak disalib, orang lain yang digantikan itu siapa? Harusnya kalau dia itu harus menjelaskan secara langsung ya, secara jelas ya, supaya manusia itu tahu yang digantikan disalib itu orangnya namanya seperti ini, orangnya seperti ini. Gitu. Jadi begini Pak, saya jelaskan ya, biar gak salah paham. Apakah kalau kitab suci itu sempurna harus tertulis semua begitu? Enggak, konsepnya enggak gitu Pak. Kalau semuanya harus tertulis, Al-Quran bukan 30 juz Pak. Semuanya, nama Hawa harus tertulis, semua nama KTP-nya harus tertulis semua. Ya sulit Pak, gitu loh. Jadi gini, kita itu kalau membaca, Bapak pernah kuliah nggak? Ya, saya Pernah. tamat SMA aja, Bang. Oh, tamat SMA. Bapak kalau pernah kuliah dan pernah membuat skripsi, itu Bapak akan tahu. Jadi setiap buku itu tergantung arah penulisannya kemana. Nih ya, Al-Quran dengan Bible sama-sama menceritakan ada sosok yang lahir tanpa seorang ayah. Tapi ya berbeda. Kalau Bible lebih ke sejarah, Al-Quran lebih ke pengajaran. Aduh, nge-lag katanya, Rek. Aduh. Silakan, lanjut. Ini nge-lag nggak, kayak? Aduh. Enggak. Lanjut. Enggak, teman-teman di bawah bilangnya nge-lag, Pak. Kalau saya enggak. Enggak ya, aman ya. Oke. Jadi begini, Pak. Aman, lanjut. Ketika kita membuat skripsi itu, kita akan tahu arah tulisan kita kemana. Ada orang yang menulis Soekarno, tapi lebih ke arah ke pengajarannya. Ada orang yang menulis Presiden Soekarno lebih ke masa kecilnya. Ada orang yang menulis tentang Presiden Soekarno lebih ke kepemimpinannya. Gitu. Jadi Al-Quran itu tidak sedang menjelaskan sejarah secara detail. Ketika Al-Quran menceritakan nabi-nabi terdahulu, Al-Quran sudah bilang, Pak. Kalau Al-Quran itu tidak mau mendetailkan, sudah bilang, ada dalilnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul, aku ceritakan kepadamu Muhammad. Tujuannya apa? Menceritakan rasul terdahulu kayak Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, tujuannya nuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati kamu agar Nabi Muhammad ketika berdakwah itu sabar. Nabi Muhammad ditolak di Taif, Nabi Muhammad ditolak di berbagai tempat, Allah menyampaikan sabar. Umat dulu pernah sampai ada yang disalib nabinya, gitu loh. Jadi tidak sedang menjelaskan siapa yang disalib, tapi untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Itu tujuan diceritakannya Rasul-Rasul terdahulu. Bukan sedang ingin menjelaskan sejarah, bukan. Itu Pak. Kalau begitu susah ya.
Kalau begitu susah. Ya bagi Bapak susah karena Bapak tidak pernah belajar Harusnya Quran. harusnya bisa seperti ini. Kalau dia menjelaskan sesuatu, dia mengatakan yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, Nabi Isa itu langsung terangkat ke surga, Allah yang langsung terangkat ke surga, yang disalib itu orang lain yang menggantikan. Harusnya dia harus jelaskan secara jelas supaya manusia itu tahu, oh ya itu benar, itu benar, itu benar. Aduh. Nah, gini aja Makanya dah, Pak. begini, Kan makanya harusnya kalian kalau Al-Quran seperti ini kalian menerima, tapi di Bible, contohnya kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, kalian tidak menerima. Itu kan tidak, Yesus secara langsung mengatakan seperti ini tidak ada, tapi kalian tidak menerima. Tapi di dalam Al-Quran aja kalian menerima, itu bingung ya, Bang. sudah ngomongnya. Ya sudah. Oke, beda Pak. Kalau Al-Quran lebih banyak hukum syariat, itu lebih keren. Kita diatur, kita tidak terlalu move on kepada perkara yang kemarin. Cukup Allah mengatakan bahwa datangnya Nabi Muhammad musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil, yang membenarkan ajaran sebelumnya, ajaran yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa. Selesai. Kita fokusnya di zaman Nabi Muhammad sudah dan ke depannya. Ya. Gak perlu move on ke belakang. Ini bukan kitab sejarah ini. Ini kitab untuk syariat. Setiap hari kita akan menikah, akan makan, akan minum, akan tidur, akan mati. Itu yang lebih penting untuk ke depannya. Bukan kitab yang hanya move on kemarin-kemarin saja gitu. Aduh, katanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Harusnya kita bicara itu secara mulainya dari pertama. Iya, diceritakan Pak, Adam ada, tapi gak fokus ke sana. Ngapain ceritakan saya kasih satu contoh Pak ya, saya kasih contoh. Buktikan kepada saya ada ahli sejarah ya di luar Kristen yang percaya Yesus dibangkitkan. Gak akan ada Pak, gak akan ada. Makanya kalau Bible keren nih menjelaskan sejarah, tapi apakah sejarahnya bisa divalidasi? Apakah bisa dibenarkan? Belum tentu juga. Buktinya gak ada satupun sejarah yang membenarkan Yesus bangkit dari kubur. Nggak ada itu cuma tertulis di Bible. Kan orang lain akhirnya mengira, oh Bible ini ngarang ini, kan gitu kan akhirnya. Naranya dari mana, Ban? Coba, Bible itu kan ada ditulis nggak oleh ahli sejarah di luar saksi-saksi Kristen yang membenarkan? saksi-saksi matanya sendiri. Nah, itu kan iman Anda, Saksi-saksi Pak. matanya yang pengikut-pengikut itu sendiri yang menulis tentang kesaksian itu. Itu iman itu namanya. Coba buktikan di luar kekristenan, ada nggak yang percaya bahwa Yesus dibangkitkan? Ada nggak? Aduh, ngelek katanya Pak. Ya banyak orang-orang pengikut dia itu banyak sekali. Ya coba sebutin satu di luar di luar kekristenan. Ngelek Rek. Salatu wassalam alaika ya Nabi. Nabi. Saya boleh tanya lagi bisa nggak? Sebentar ya, ini ngelek. Ngelek ya? Aman ya? Ya, itu Pak. Aman. Coba saya minta, kalau memang Bapak merasa kita Bapak lebih keren, buktikan satu sejarawan di luar Kristen yang membenarkan cerita Yesus dibangkitkan dari kubur. Ayo, coba. Begini Bang Pak Ustadz Siapa? dengar dulu ya. Kalau kita bicara data sejarah itu mungkin saya belum belajar, tapi saya bisa tunjukkan kepada Pak Ustadz kalau kitab suci itu
kesaksian tentang Yesus itu naik ke surga itu murid-murid yang pengikut-pengikut dia itu yang mengatakan sendiri karena mereka itu saksi Iman, mata. Pak. Itu iman. Kita bicara secara langsung aja. Kalau mereka itu, kalau mereka dengar dulu, ya begini. Kalau mereka itu tidak lihat secara mata langsung dengan mata mereka itu sendiri, tidak mungkin mereka itu menerangkan hidup mereka itu untuk orang membunuh mereka gara-gara Kok itu ngelag Kristus. banget sih bapaknya ya? Itu sampean ngelag banget loh, Pak. Aduh, ngelag banget loh. Ngelag guys, ngelag guys, ngelag guys.